Curah hujan tinggi yang datang tak menentu diduga menjadi salah satu faktor utama meroketnya harga cabai di pasaran. Banyuwangi, ini Sragen, putihnya Madura, kadang-kadang dari sana Ampenan, Lombok sana. Pasokan yang berkurang ditambah panjangnya jalur pendistribusian dari berbagai daerah seperti Madura, Banyuwangi, Kediri, dan Wonogiri juga menjadi pengerek harga kebutuhan pokok yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia tersebut. Merah dari harga 18 jadi 35. Terus keriting dari 30 jadi 45. Kenaikan harga yang signifikan mencapai lebih dari 50% terjadi pada komoditi cabai rawit. Harga yang semula berada pada level Rp50.000 ini menembus angka Rp100.000. Terkait dengan merangkak naiknya harga kebutuhan pokok pada komoditas cabai, masyarakat Indonesia pun berharap agar pemerintah dapat menstabilkan harga kebutuhan bahan pokok tersebut. Biasanya beli 5.000 udah bisa untuk 2 hari. Ini 5.000 untuk sehari aja nggak cukup, nggak pedes. Tolong turunin harga cabai. Ada yang sisa, ada yang jelek kan juga dampaknya di situ. Kalau biasa murah, untungnya lebih bagus. Mahal, untungnya lebih sedikit. Tim Liputan melaporkan untuk Pesona Indonesia. Hai, selamat pagi pemirsa. Selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Norma Repka dan tentunya dengan rekan saya Maria Pur dalam acara Pesona Indonesia. Nah, gimana menurutmu tentang tanggapan tingginya kenaikan harga cabai yang terus meroket ya di akhir-akhir ini? Padahal kan biasanya itu 2 minggu gitu udah normal, tapi ini hampir 3 bulan loh belum turun-turun juga ya, gitu. Emang agak beda sih ya. Kalau menurut aku sih kenaikan harga cabai ini sangat berpengaruh banget ya bagi lapisan masyarakat yang disebabkan oleh beberapa faktor, khususnya faktor cuaca. Nah, bener banget tuh. Sebagai seorang pecinta pedas, aku tuh kalau makan tanpa yang pedas-pedas gitu rasanya agak gimana-gimana gitu ya, Man. Iya, bener banget. Kayak ada yang hambar-hambar gitu. Nah, daripada mikirin harga cabai yang terus naik, mending mikirin yang fresh-fresh aja deh. Aduh, yang fresh-fresh gimana sih maksud kamu? Ya, kayak holiday-holiday kemana gitu. Tapi kira-kira enaknya holiday kemana ya? Nih, aku saranin ke salah satu warisan budaya yang ada di Indonesia. Ya, misalnya Jogja, Solo. Nah, banyak deh di Indonesia. Kalau di Jogja itu aku udah beberapa kali ya ke sana. Tapi kalau di Solo itu aku belum pernah ke sana sama sekali. Dan aku juga penasaran tempatnya itu kayak apa dan pemandangannya dan juga asik apa enggak kayak gitu. Nah, berhubung kamu belum pernah ke sana, nih aku ada salah satu liputan tentang warisan budaya yang ada di Kota Solo. Penasaran? Penasaran dong pastinya. Berikut liputannya. Kota Solo adalah salah satu kota budaya yang ada di Indonesia. Terdapat beberapa peninggalan bangunan bersejarah seperti Benteng Vastenburg, Keraton Kasunanan, dan Keraton Mangkunegaran. Keraton Mangkunegaran merupakan salah satu warisan bangunan budaya Jawa yang ada di Kota Solo. Di Keraton Mangkunegaran terdapat sebuah pendopo berkapasitas 10.000 orang yang biasa disebut Pendopo Ageng. Pendopo Ageng Mangkunegaran sering digunakan sebagai tempat berlangsungnya upacara adat yang dianggap sakral seperti Malam Satu Suro. Melihat dari luasan atau area yang ada di Pendopo Mangkunegaran, jadi Pendopo Mangkunegaran itu mempunyai beberapa fungsi, tapi fungsi utama adalah satu, latihan rutin menari tarian klasik ya yang lahir atau bersumber pada kebudayaan yang ada di Mangkunegaran. Selain Pendopo Ageng, juga terdapat Pendopo Prawedanan. Pendopo ini sering digunakan untuk latihan menari Sanggar Pakarti. Kegiatan menari menjadi agenda utama dalam upaya pelestarian budaya Jawa. Sanggar Pakarti sudah berdiri kurang lebih 100 tahun. Di sanggar ini, para penari diajarkan tarian tradisional maupun modern. Terdapat pula salah satu tarian sakral yang tidak sembarang orang diperbolehkan untuk menyaksikannya. Tarian tersebut adalah Tari Bedoyo Anglir Mendung. Tari Bedoyo Anglir Mendung
hanya dipentaskan di Pendopo Ageng Mangkunegaran. Selain itu, beberapa peralatan gamelan yang masih dipergunakan diletakkan di Pendopo Ageng Mangkunegaran untuk mengiringi tarian para penari. Kesenian di Keraton Mangkunegaran hingga saat ini masih terus dilestarikan, dan nampaknya seni tari khususnya di daerah Solo masih terus berkembang dan dilestarikan. Tim Liputan melaporkan untuk Pesona Indonesia. Nah, itu tadi liputan tentang warisan budaya yang ada di Kota Solo. Gimana, keren nggak? Keren banget. Aku jadi pengen berkunjung ke sana. Tapi masa iya aku ke sana sendirian Enggak sih? lah, tenang, slow. Besok kalau kamu ke sana aku temenin deh. Nah, selain warisan budaya yang ada di Kota Solo, ada juga alat transportasi tradisional yang ada dari zaman dahulu sampai sekarang masih dilestarikan di Kota Solo. Namanya delman. Delman itu alat transportasi yang ditarik pakai kuda-kuda itu bukan ya? Ya emang nih naik kuda. Jadi kalau naik delman, serasa kayak raja-raja zaman dahulu gitu. Pengawalnya. Kamu mah berimajinasi banget apa-lah. sih. Tapi kayaknya asik juga ya, apalagi kita naik berdua gitu ya. Aduh. Asik banget. Nih aduh, ada salah satu liputan pas aku di Solo pas naik delman. Keren kok, nih dia liputannya. Nah, pemirsa, jika Anda berkunjung di Kota Solo, kurang lengkap jika Anda tidak menaiki alat transportasi tradisional ini. Ya, delman. Delman, ya, alat transportasi zaman dahulu yang menggunakan kuda, kini menjadi salah satu transportasi wisata untuk berkeliling suatu tempat. Tepatnya di depan kantor Dishub Kominfo Surakarta, puluhan delman siap menemani Anda untuk mengelilingi Manahan. Adapun rute perjalanan delman wisata ini mulai dari Jalan Menteri Supeno hingga Jalan Adi Sucipto, yang berarti delman ini mengitari kawasan Stadion Manahan Solo. Berbagai aksesoris serta hiasan cantik dan unik yang terdapat pada setiap delman menambah daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Dengan merogoh kocek Rp20.000 saja, Anda dapat menikmati sensasi berkeliling kawasan Manahan tanpa harus berjalan kaki. Oh, asik Mbak. Rasanya gimana ya? Bisa keliling-keliling lihat daerah Manahan. Wah, bagus ya Mbak. Kita anak-anak kecil ya terutama ya seneng banget ya naik kereta delman ini. Jadi perlu dibudayakan lebih lanjut. Dengan ditemani delman, pemandangan sekitar dapat dinikmati secara leluasa. Delman wisata yang telah beroperasi sekitar 10 tahun ini menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat yang berkunjung ke kawasan Manahan, terutama anak-anak. Nah, pemirsa, itu tadi perjalanan saya mengelilingi Kota Solo dengan menaiki delman. Bagi pemirsa yang berkunjung ke Kota Solo, kurang lengkap jika Anda tidak menaiki alat transportasi tradisional ini. Karena alat transportasi tradisional ini harus tetap dilestarikan. Tim Liputan melaporkan untuk Pesona Indonesia. Waduh, banyak juga ya peminatnya, apalagi sampai ngantri kayak gitu. Ntar kalau aku naik gitu, muka aku kesannya jadi kayak anak-anak gitu dong. Gak apa-apa lah, awet muda dikit. Oh iya, ngomong-ngomong ini makanan apaan sih? Aku tuh ya pernah lihat makanan ini, tapi aku belum pernah nyobain. Dan ini namanya apa sih? Ini namanya nasi liwet, makanan khas dari Kota Solo. Dari dulu sampai sekarang aku seneng banget makanan ini. Cobain deh. Yaudah aku cobain ya kalau gitu ya. Enak juga ya, apalagi gurih-gurih. Nasinya yang gurih ini dan ayamnya. Ada suiran ayam. Tapi yang ini tuh apaan sih Man? Kayak ada sayur-sayur gitu sih. Ini namanya labu siem, tapi kan orang Jawa bilang namanya sayur Jepang. Oh, tapi selain nasi liwet ini ada makanan khas apa lagi ya yang dari Kota Solo gitu? Ya setauku sih ada serabi, ada cabuk ramba. Ya. Pokoknya banyak deh di sana. Ntar kalau kamu ke sana pasti juga tahu. Kali aja kamu minat. Nih aku ada liputannya makanan khas dari Kota Solo. Biar kamu lebih tahu, lebih ngerti tentang Kota Solo. Berikut. Oke deh.
Jika Anda berkunjung ke kota Solo, belum lengkap rasanya jika Anda tidak berkunjung ke kawasan kuliner di kawasan Stadion Manahan. Area yang disediakan Pemkot Surakarta ini tidak hanya digunakan untuk berolahraga seperti jogging dan lari pagi, tetapi di kawasan kuliner di belakang Stadion Manahan terdapat kawasan sentra kuliner yang dapat Anda nikmati. Menyajikan beberapa kuliner tradisional khas kota Solo seperti cabuk rambak dan nasi liwet. Bagi Anda yang merasa lelah setelah melakukan aktivitas olahraga atau hanya sekedar ingin menikmati aneka macam kuliner khas kota Solo, Anda dapat mengunjungi shelter kuliner di kawasan belakang Stadion Manahan yang buka mulai dari pagi hingga sore hari. Dengan harga yang ramah di kantong, Anda bisa menikmati sajian cabuk rambak yang berisi potongan gendar atau nasi yang dipadatkan, sambal kacang dan juga karak ini dapat mengganjal perut Anda yang terasa kosong setelah melakukan aktivitas olahraga. Harganya lebih murah, terus rasanya juga enak, terus dekat dari mana-mana, tengah kota gitu. Aksesnya gampang. Dan untuk Anda yang masih merasa lapar, ada juga makanan tradisional khas masyarakat kota Solo lainnya, yaitu nasi liwet. Rasanya yang gurih ditemani suwiran daging ayam, potongan telur ayam, dan juga sayur labu ini dapat mengobati rasa lapar di perut Anda. Dan sebagai teman makan yang pas di pagi hari, Anda juga bisa memesan teh hangat yang akan menambah kenikmatan menyantap olahan kuliner khas kota Solo seperti cabuk rambak dan nasi liwet. Semoga informasi ini bisa menambah referensi Anda ketika berkunjung ke kota Solo. Tim Liputan melaporkan untuk Pesona Indonesia. Wah, menarik banget tuh makanan dari khas Solo. Tapi iya dong, enak-enak juga ya pastinya ya. Pastinya dong. Besok cobain deh, nggak apa-apa. Oh iya, ngomong-ngomong kemarin waktu tanggal 17 Februari itu Kota Solo ulang tahun kan? Ya, emang. Dan jadi trending topik juga ya dari deretan ke-5 dari Twitter itu ya. Twitter. Banyak banget juga yang nge-tweet gitu pakai hashtag Solo 272 Wah, gitu. bener Aku kemarin juga lihat di Instagram sih, banyak banget yang upload pakai Solo 272. Ini aku ada kumpulan tweetnya kok sampai ulang tahun Kota Solo dan hashtag Solo 272. Hashtag Solo 272 sempat berada pada posisi 5 besar trending di Twitter Indonesia pada tanggal 17 Februari. Kota kelahiran Presiden Joko Widodo yang juga pernah menjabat sebagai wali kota Solo ini menyelenggarakan berbagai acara untuk menyemarakan rangkaian perayaan Hari Jadi Kota Solo yang ke-272. Acara yang digagas oleh pemerintah Kota Surakarta ini antara lain Solo Great Sale yang rutin diselenggarakan setiap tahunnya pada bulan Februari, juga Festival Jenang yang digelar di Ngasopuro, dan pagelaran tari kolosal Boyong Kedaton yang digelar di Loji Gandrung hingga Koridor Sudirman. Tak hanya untuk semarakan ulang tahun, rangkaian acara tersebut juga menjadi salah satu strategi pemerintah Kota Solo datangkan wisatawan baik domestik maupun mancanegara untuk berkunjung ke salah satu kota budaya yang ada di Indonesia tersebut. Ya, itu tadi tentang banyak banget deh yang nge-tweet kayak gitu. Karena orang Solo bilang, wah kuwi jan rangeyel. Waduh. Ya, dan semoga Kota Solo tetap menjadi kota yang istimewa, terus sugeng ambalwarso juga. Semoga masyarakatnya lebih sejahtera, nyaman, damai, tentram gitu ya. Resik kotane waras wargane. Bener juga. Aduh, ngomong-ngomong udah 15 menit nih kita nemenin pemirsa yang ada di rumah. Waktunya kita pamit undur diri deh. Nah, jangan lupa follow Instagram Pesona Indonesia dan terus saksikan Pesona Indonesia setiap Sabtu sampai Minggu setiap jam 8:15 menit. Saya Mariapo dan rekan saya Norma Repka pamit undur diri dan sampai jumpa. Sekali ke sana deh.